warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Maafkan kalian tetap menjaga kesehatan karena kondisi cuaca saat ini lagi tidak menentu. Kemarau yang begitu panjang menyebabkan kalian cepat mengalami dehidrasi. Oleh karena itu banyak minum air. Ya, insya Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin mengikut kepada saudara-saudara siswa di luar. Siapa? Nazruddin silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak sekalian? Siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Hari ini kita akan berbicara atau materi pelajaran kita pada hari ini tentang korosi. Kalian pernah dengar kata korosi, anak-anak sekalian? Apa itu korosi menurut kalian? Pernahkah kalian melihat ini seperti gambar ini? Pernah? Sekarang coba kita lihat ini. Nah, pernah ingat tentang konsep reaksi redoks? Pernah tentang ini? Peningkatan atau pelepasan oksigen? Elektron. Oke, silakan Ubi. Proses oksidasi adalah proses melepaskan elektron. Kalau proses reduksi adalah proses menerima elektron. Baik, oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Ubi tadi mana? Konsep redoks berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Jadi oksidasi adalah reaksi apa tadi Ubi? Oksidasi adalah melepaskan elektron. Ya, reaksi pelepasan elektron. Sedangkan reduksi adalah reaksi menerima elektron. Elektron. Kita lihat dulu video ini coba. Kalian dapat memahami bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi korosi. Di antaranya apa tadi? Anda lihat tadi? Kelembapan. Benar sekali. Jadi kalau Anda menyimpan logam kalian atau benda-benda yang terbuat dari logam, harus hindari faktor-faktor yang menyebabkan korosi yang seperti Anda sebutkan. Jadi pembelajaran kita ini ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan juga yang lebih penting adalah penilaian kognitif melalui tes. Nanti Pak akan bagikan apa? LKPD. Oke. Nah, anak-anak sekalian, silakan kalian membuka HP kalian masing-masing. Pak sudah mengirimkan link kuisis di grup kelas tadi. Semuanya sudah bisa akses ya? Silakan diakses. Silakan kerja soal pretest Mas Pak di sini itu ada 3 soal. Oke. Dari hasil yang Pak pantau ini, nilai kalian ada yang sudah lulus, ada yang belum lulus, tetapi banyaknya yang belum lulus ya. Yang lulus itu masih 30%. Mudah-mudahan pada proses pelajaran nanti kalian bisa mengubah ya. Ya anak-anak bisa ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang hendak kita capai, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Yang berikutnya, kita langsung masuk 4 ya. Peserta didik dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dengan benar melalui diskusi kelompok. Sekarang Pak bagikan LKPD berdasarkan kelompok yang sudah dapat ya.
2. Sudah. Itu kelompok? Sudah? Sudah. Oke, sudah. Nah, perhatikan LKPD itu, silakan semuanya buka LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Ayo. Ayo kelompok ini kelompok berapa? Ya, silakan. Langsung ya. Buka LKPD-nya. Tabelnya sudah selesai, baik tabel A maupun tabel B. Sekarang silakan anak-anak sekalian menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan itu. Waktu kalian 15 menit, silakan. Pertanyaan itu sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan meminta kepada kelompok 1 maju ke depan. Perwakilannya 3 orang ya. 1 orang moderator dengan 2 orang yang menjelaskan. Silakan. Saksikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibaca oleh teman saya Nalizati. Padanya saya silakan. Oke, jadi yang pertama kita akan adalah berbeda peserta didik atau LKPD. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis proses korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor penyebab terjadinya korosi dengan benar melalui diskusi kelompok. Hasil dari praktek kami dan kami di sini memakai tabung reaksi, kemudian kami melabelkan nama. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami pada poin A. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Madin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada kertas LKPD. Yang pertama adalah pertanyaan nomor 1, paku mana yang cepat mengalami korosi? Jawabannya adalah paku pada tabung reaksi cuka. Bisa dilihat. Yang ketiga, paku mana yang paling lambat mengalami korosi? Jawabannya adalah paku pada air mineral atau pada air biasa. Kelompok kami menjawab tentang wadah tertutup. Tadi kelompok A sudah menjawab yang di wadah terbuka, kami akan menjawab di wadah. Kesimpulan dari tempat kita ini, ayo. Silakan, lihat. Jadi saya akan menyimpulkan semua faktor-faktor yang terjadi dalam proses perkaratan dari kerja kelompok kami. Jadi yang pertama itu adalah
air dan oksigen. Nah, Reaksi pada besi dulu. reaksi pada Iya. besi. Oke. Jadi Jadi besi itu mengalami perkaratan dengan air. Jadi besi itu akan berkontak langsung dengan besi, akan mengoksidasi besi, kemudian akan memicu Fe2+. Kemudian larutan dari elektron tersebut akan mereduksi sehingga menghasilkan proses Fe2+, O3, H2O. Nah, yang di situ akan mengalami perkaratan, kerusakan. Nah, kemudian sesudah saya menjelaskan faktor penghambat dari air, kemudian itu ada suhu dan kelembapan udara. Jadi faktor yang menyebabkan tersebut. Nah, jadi suhu dan udara ini sangat berpengaruh. Ketika suhu atau kelembapan udara itu rendah, dia akan memicu sebuah perkaratan. Jadi makanya udara yang di paku yang kering dibanding dengan di tempat yang lembab itu lebih cepat perkaratannya itu di tempat yang memiliki kelembapan udara yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada garam. Nah, garam ini kan termasuk ada elektrolit. Nah, jadi elektrolit ini akan mentransfer elektron sehingga dia itu akan mempercepat proses korosi atau perkaratan. Yang keempat itu asap. Nah, seperti yang kami lakukan ketika cuka itu dia lebih cepat dibandingkan larutan yang lain karena cuka itu termasuk asam asetat. Nah, jadi cuka ini termasuk hidrogen positif dan dia itu akan mengikat elektron sehingga dia melepaskan elektron sehingga dia akan mudah untuk melepaskan elektron sehingga dia akan terjadi proses perkaratan. Nah, jadi itu dia kesimpulan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita hari ini. Baik. Sebelum menutupi pelajarannya, kita kuis dulu. Silakan ambil HP-nya masing-masing. Kita post ya, post Oke. Pak sudah mengirimkan link kuisis, silakan diakses, dibuka ya, Rona, dibuka. Itu ada 3 nomor saja. 3 nomor, silakan diakses dan dikerjakan dulu. 3 menit ya. Oke, dari hasil tadi alhamdulillah ada peningkatan dibandingkan sebelumnya pretest. Oke, sebelum kita mengakhirinya, tentu kalian bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Oke. Apa kesan-kesan Anda pada pembelajaran hari ini? Tentu saja sangat menyenangkan. Di sini di pelajaran kali ini siswa-siswi dapat berpikir kritis. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mengetahui tentang apa itu korosi, tapi tidak dengan prakteknya. Tapi hari ini kita sudah langsung mempraktekkan dan melihat hasil dari proses korosi tersebut. Oke, materi selanjutnya kalian akan mempelajari tentang cara pencegahan korosi. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Sebelum kita menutupinya, salah seorang Anda silakan pimpin doa. Nur Muhammad, silakan pimpin doa. Silakan. Ya. Di proses pembelajaran hari ini, mari kita mulai baik. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.